Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terlebih dahulu perkenalkan Bang, nama saya Ahmad Yusuf Nasution. Kalau boleh tahu nama Abang siapa? Nama Abang Muhammad Rizky Ramadiansa. Oh, dipanggil Bang Rizky. Iya, Rizky. Jadi Bang, tujuan saya pertama yaitu Bang silaturahmi lah kita bilang kan Bang. Lalu tujuan yang paling utama yaitu di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah sosiologi olahraga, yaitu mini riset. Jadi di mana tujuan saya ini yaitu ingin menggali pengetahuan dari Abang selaku mantan atlet kabupaten ataupun lebih. Jadi saya dari kelas PJKR 2F tahun 2020. Jadi yang langsung saja Bang, kita ke pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin saya wawancarai dari Abang ya Bang. Oke, silakan. Nah, jadi dalam yang waktu itu kan Abang Bang tingkat kabupaten ataupun provinsi ya kan Bang, Iya. sampai provinsi. Jadi Provinsi. Abang itu mengikuti dalam cabang olahraga apa itu? Waktu dalam kabupaten maupun tingkat provinsi, Abang mengikuti cabang sepak bola. Oh, sepak bola. Oh, kalau boleh tahu itu Bang berkisar tahun berapa itu Bang? Berkisarnya berkecimpung di dunia sepak bola tahun tepatnya 2012 sampai 2013 dan seterusnya. Udah lama juga ya Bang? Sudah. Iya. Jadi selama olahraga itu Bang ataupun yang tingkat kabupaten dan provinsi itu sudah berapa kali Abang tampil lah kita bilang, entah di kabupaten entah berapa kali gitu Bang? Kalau untuk tampil di kabupaten termasuk sudah sering bermain, apalagi di tingkat kabupaten Labuan Batu Utara. Prestasi yang diraih yaitu LPI tahun 2011-2012 tingkat kabupaten, kemudian LPI tahun 2012 dan 2013. Kemudian langsung terjun ke provinsi, LPI tingkat provinsi Sumatera Utara yaitu tepatnya di Medan, mendapat juara 2. Oh, juara 2 ya Bang ya? Iya, juara 2 tingkat provinsi. Iya Bang. Lalu Bang, selama ikut tingkat kabupaten ataupun provinsi itu Abang mendapatkan apa gitu Bang? Entah ya Kalau di tingkat kabupaten, Abang meraih prestasi juara 1 di tingkat kabupaten, terus termasuk mendapat top skor, pencetak gol terbanyak tahun 2012 sampai 2013. Kemudian saat tingkat provinsi itu juga mendapat top skor juga kembali di tingkat provinsi, yang tadinya di kabupaten berangkat ke provinsi itu mendapat top skor juga. Kemudian selain top skor, Abang juga mendapatkan seperti medali emas, piagam serta piala. Itu saja. Berarti Abang ada dapat medali emas ya Bang? Ada. Berarti sampai sekarang masih disimpan ya Bang? Masih disimpan medali emasnya. Iya Bang. Karena itu kan suatu kenangan sejarah juga kan dalam hidup kita para sepak bola di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Berarti Abang striker? Ya, striker, pencetak gol. Nah, lalu Bang, ketika kuliah itu kan Bang, jadi kan Abang dulu kan masuk kuliah lah itu Bang ya, waktu ikut-ikut ini. Atau ketika SMA, kuliah gitu Bang? Abang waktu mengikuti LP itu waktu jenjang SMA. Dari SMA. Tahun 2012, 2013, tepatnya pas nantinya itu di kelas 2 atau kelas 3. Nah, disitulah mencari kegiatan itu, berarti latihan kami kan masih tingkat SMA masih bisa dikendalikan. Pulang sekolah disitulah jam 3-nya latihan dan seterusnya. Oh gitu ya Bang. Jadi ketika kuliah Bang mengatur waktu Abang gimana itu Bang? Mengatur waktunya melihat mata kuliahnya. Kalau misalnya mata kuliahnya sampai dia sekitar sore, otomatis izin kepada dosen tersebut untuk melakukan kegiatan latihan di sore hari. Nah, kalau di bidang olahraga kemungkinan dosennya itu mengerti dan mengasih izin untuk latihan. Apalagi tujuannya untuk mencari juara, maka dosen tersebut mengizinkan. Oh berarti intinya dosen pun mendukung ya Bang? Mendukung, karena kita kan jurusan olahraga. Apalagi dengan olahraga yang ditampilkan, kita pun dosen itu pun harus mendukung sepenuh hati. Oh betul Bang. Jadi Bang, dari kegiatan yang dulu Abang lakukan lah, apa manfaat yang Abang tuai sekarang gitu Bang? Kegiatan yang dulu Abang lakukan, ya pertama mendapat pengalaman, teman banyak.
Kemudian kawan-kawan kita yang di luar kota sana pun menjadi ramah sama kita, dan begitu juga mendapat pengalaman jam terbang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu saja sih. Jadi kalau sekarang lah bang, profesi abang sebagai apa sekarang? Kalau boleh tahu. Profesi aku sekarang menjadi guru olahraga, sesuai dengan bidangnya. Kan Berarti- guru olahraga, sekarang jadi guru olahraga. Nyambung ya bang? Nyambung. Ada orang gitu kan bang, kuliah di olahraga, tiba-tiba kerjanya lain kan? Berarti abang betul-betul tujuan abang dari awal, contohnya kita bilang tidak salah jurusan lah ya Iya, bang? sesuai dengan Iya. alurnya, seperti Betul. rel kereta api ada relnya, seperti itulah. Iya. Jadi abang udah berumah tangga ini bang? Alhamdulillah sudah. Udah ada anak bang? Sudah, alhamdulillah anak satu, Jadi usia abang sekarang berapa? sekitar 26. Masih 26. 26 tahun usia sekarang. Abang kalau boleh tahu kuliah di mana dulu? Abang kuliah dulu di Fakultas Ilmu Keolahragaan, tepatnya di Unimed. Oh, di Unimed juga ya bang, berarti saya pun juga di Unimed bang, Wah, berarti berarti satu. iya, satu priuk lagi Iya, dari satu itu ya priuk bang. dari Barat. Iya betul, cuman beda jurusan aja bang. Jurusan. Iya. Jurusan ilmu PJ, PKO ya? PKO. Oh iya, saya Pendidikan PJK olahraga. ya bang. Iya. Jadi bang, kita lari ke pertanyaan yang selanjutnya gitu bang. Jadi kalau menurut abang lah bang, dengan ada kan bang saya perhatikan kondisi mantan atlet yang telah membawa harum nama Indonesia lah di cabang internasional gitu lah. Tetapi dia kehidupannya tidak diperhatikan negara itu. Itu kesalahan kayak mana itu bang? Kalau menurut pendapat abang sih pribadi, memang negara kita ini termasuk negara yang sangat maju sebenarnya dalam bidang olahraga. Tetapi pemerintah atau kaitannya ke manajemen olahraganya itu kurang, perhatiannya kurang kepada atlet. Padahal atlet yang sudah lama berkecimpung di dunia olahraga, seperti atlet dayung, atlet renang, atlet panahan dan lain-lain, mereka sudah menorehkan prestasi medali emas baik di Asian Games, cabang SEA Games dan lain-lain. Tetapi mereka hanya dapat penghargaan sebatas mereka juara di situ saja, tetapi tidak dibina untuk kedepannya mereka diberi kehidupan yang layak. Nah, saran abang sih kalau untuk masalah seperti itu maunya pemerintah ikut andil lah. Mereka sudah menorehkan sejarah, memberi nama baik Indonesia, tapi tolonglah penghargaan itu juga distabilkan dengan pekerjaan mereka sekarang. Tapi kalau menurut abang juga kembali, seperti tadi yang disampaikan bahwasannya kalau untuk berprestasi di negara kita ini sekarang sudah ibaratnya bukan tidak bisa, tetapi untuk di dunia olahraga itu untuk sementara buatlah hanya di bidang hobi saja lah kita berkecimpung. Namun untuk berprestasi kayaknya Tidak bisa untuk jaminan hidup ya bang? tidak bisa, karena udah kita melihat pengalaman atlet-atlet kita kembali, kita flashback. Jadi itu sih sarannya, hanya sekedar hobi, carilah yang bisa untuk majukan kehidupannya. Apalagi kalau sudah dia atlet, sudah ada dia pensiun namanya, atau sudah tidak bisa lagi berkecimpung di olahraga, carilah pekerjaannya yang lain, seperti misalnya dari usaha sendiri dan yang lain-lain. Itu aja Berarti sih. intinya bang, jangan kita mengharapkan kalau kita hobi contoh olahraga, nanti saya akan menjadi pemain ini, akan bergaji di sini, itu tidak mungkin ya bang kalau di Mungkin. Indonesia. Hanya hobi saja, salurkan saja, tetapi harus ada cadangan seperti bisnis dia, usaha-usaha dia. Itu aja sih. Masalahnya ya bang ya. Lalu bang, kalau harapan lah bang, kami sebagai junior abang lah bang, adik-adik abang, sebagai calon-calon pemain bola, pemain atau olahraga lain, calon-calon guru ataupun pemimpin di olahraga lah kita bilang bang. Jadi yang abang harapkan ataupun saran bagi yang abang berikan kepada kami apalah bang? Contohnya saran yang terbaik lah untuk kehidupan kami nanti gitu bang. Ya, saran abang, belajarlah dengan baik sesuai dengan basic dan kemampuan kalian. Jangan lari jalur. Misalnya dia suka di bidang informatika, tetapi dia lari ke misalnya ke tata boga, itu udah beda. Maksudnya di sini satu jalur, yaitu sesuai dengan basicmu. Kalau kau cintai basicmu, pekerjaanmu atau hobimu atau belajarmu, dan arah tujuannya tepat, maka kedepannya kau akan baik. Seperti abang contohnya dari olahraga, jadi guru olahraga sesuai dengan jalurnya, itu yang kita mau. Jadi kita nggak salah-salah di kemudian hari. Itu aja sih. Terutama untuk jadi pemimpin pun
maupun menjadi sebagai mahasiswa dan lain-lain, kita pun harus memiliki etika dan kejujuran, kemudian sopan santun dan tanggung jawab. Itu yang paling perlu untuk kita berkecimpung nanti di masyarakat atau dimanapun. Jadi itu ya bang ya saran dari abang. Jadi bang mungkin kayaknya cukup itu aja lah bang wawancara yang ataupun informasi yang saya gali dari abang. Jadi dan saran ataupun nasihat lah yang abang berikan kepada kami ucapkan terima kasih banyak lah bang. Ya, sama-sama. Dan ini boleh ditampilkan di YouTube nih bang. Oh, silakan, silakan aja. Iya, iya. Sebagai pembelajaran kan. Iya, bang. Jadi makasih banyak bang. Oke. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.